Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Rohman di Ngawi. Mas Rohman menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Itu sekitar tahun 2000-an. Jadi pada saat itu Mas Rohman masih muda, dia belum menikah. Dia tuh baru lulus STM gitu ya, dan memang nggak ada rencana untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Waktu itu juga lagi berusaha mencari kerja, tapi nggak dapat. Sempet dapet, tapi pekerjaan itu tuh nggak cocok sama Mas Sofyan. Akhirnya apa? Dia pun ya sudah disuruh sama bapaknya, diminta udah Man Rohman gitu ya. Ini tadi salah sebut nama Mas Sofyan ya. Mas Rohman maksudnya. Man, udah ikut bapak aja, belajar sama bapak daripada kamu nggak ada kegiatan seperti ini gitu kan. Nah, bapaknya Mas Rohman sendiri itu adalah seorang pedagang pecel ayam ya, pecel lele seperti itu, pecel-pecelan lah kayak gitu. Dagangnya di pinggir jalan, lokasinya lumayan cukup jauh dari rumah. Jadi ya begitulah. Bapak itu harus dorong gerobak dari rumah ke sana, ke tempat jualan. Nanti malam atau dini hari, Bapak pun harus ngedorong gerobaknya balik ke rumah. Karena memang gak ada tempat, gerobaknya itu kan gede ya, gak ada tempat buat buat nyimpen atau apa gitu ya. Akhirnya ya sudah, pulang pergi aja itu didorong. Nah kebetulan waktu itu bapaknya Mas Rohman sebelumnya ini punya satu orang karyawan, tapi waktu itu sudah memberitahukan kalau dia itu mau berhenti. Akhirnya ya sudah, sebelum si karyawannya ini berhenti, Mas Rohman pun begitu gitu ya, daripada bapaknya nyari karyawan lain, udah Man, mending sementara kamu aja dulu ya. Mas Rohman sendiri ndak keberatan, dia pun ya wis lah, daripada aku nganggur gitu kan, ya Pak tak bantuin Pak, tak bantuin. Nah singkat cerita, mulai hari itu Mas Rohman pun membantu bapaknya jualan dari sore ya, ngedorong gerobak sampai ngebukain dan yang lain-lain, persiapan masih sama karyawannya sampai dagang itu selesai. Dan waktu itu karyawannya itu sekitar 1 minggu kemudian dia pun udah pergi dari warung bapaknya si Mas Rohman tadi. Ya per hari itu Mas Rohman pun resmi jadi karyawan bapaknya, bener-bener apa yang harus dilakukan dia itu tahu gitu ya. Nah singkat cerita, udah mulai berjalan itu aktivitasnya Mas Rohman ngebantuin bapak jualan pecel gitu ya. Nah akhirnya sudah setiap malam ya kayak gitu, sore dorong, pulangnya itu dorong. Sampai pada suatu saat Mas Rohman itu mulai menyadari. Jadi saat pulang itu Mas Rohman itu kan ngelewatin ada satu daerah yang memang lumayan cukup gelap. Panjangnya itu sekitar 50 meter lah. Kanan kiri itu kebun semua. Dan karena Mas Rohman biasa lewat situ, bapak juga biasa lewat situ. Waktu kecil juga siang main-mainnya di sana. Itu nggak ada ya, takut ada, cuman maksudnya bukan yang takut-takut banget kayak gitu ya. Lebih takut tuh kalau misalnya dia ngagetin atau ternyata ada maling lagi nongkrong bagaimana gitu. Itu yang lebih ditakutkan. Cuman untuk kayak yang setan atau apa, Mas Rohman sendiri ya biasa aja karena pulang pun sama bapak begitu kan. Nah ini pada suatu malam Mas Rohman itu melihat, jadi di dalam kebun tersebut itu entah bagaimana menjelaskannya kata Mas Rohman ya. Dia itu melihat ada seorang penjual jamu gendong, seorang perempuan, ibu-ibu. Ini pakainya kebaya begitu ya, kayak penjual jamu gendong tradisional seperti itu. Dia lagi berjalan itu di dalam kebun. Jadi kayak jalan bareng sama Mas Rohman. Si Mas Rohman di sini ngedorong gerobak sama bapak. Mas Rohman pun kondisinya waktu itu udah ngantuk. Nah di dalam kebun sana ngelihat itu ada perempuan lagi jalan di sana. Kok ada itu ya, ada tukang jamu di situ.
Mas Rohman pun diem aja waktu itu, nggak ngomong sama bapak gitu ya. Udah jalan aja ke sana, dan itu selama beberapa meter setelah ada pohon kelapa atau pohon apa gitu ya. Pokoknya udah mulai gelap banget di titik itu, baru enggak kelihatan, baru enggak muncul lagi si perempuan penjual jamu gendong tadi. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo, mau promosi, mau dagang dulu. Bawang gorengnya biji, bawang goreng renyah digoreng sendiri, tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa yang lain-lain gitu ya. Bawangnya itu dari bawang Brebes. Bawang Brebes itu terkenal dengan aromanya yang kuat, juga rasanya itu yang ya mantep lah. Beda dengan yang bawang impor ya. Kalau bawang impor itu memang ukurannya besar, tapi rasanya itu hambar, aromanya juga nggak keluar. Dan ya, monggo kawan-kawan yang berminat langsung aja bisa diorder di bawah ini ya. Ada di Shopee, Tokopedia, TikTok, dan yang lain-lain. Bisa juga di nyaiwiji.com. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Dan itu aja untuk kawan-kawan yang udah join di rim.com juga terima kasih. Ayo dong pada ngepost di sana biar rame. Nah, udah itu aja. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Rohman tadi. Mas Rohman diem aja pertama di situ, sampai pulang ke rumah dia pun lupa, nggak terlalu ingat gitu ya. Siang harinya sempat keinget, dia bertanya-tanya, itu tuh apa ya? Itu tuh kira-kira siapa ya? Kok ada begitu gitu kan? Nah, akhirnya sudah. Keesokan harinya dagang, Mas Rohman pulangnya ngelihat lagi si itu, loh, si ibu-ibu itu lagi balik. Tapi kok aneh, kenapa dia milih jalannya itu bukan di jalanan kita, bukan di jalanan yang kami lewati. Jalanan kampung ini relatif aman, kok dia lebih memilih jalanan di kebun situ. Memang ada jalanan kecil di sana ya, jalanan setapak itu bisa dilewatin. Tapi kok lewatnya situ, ke belakang sana itu nggak ada rumah. Kalaupun ada rumah itu lumayan cukup jauh, kebun itu lumayan cukup dalam ya. Ngapain ya di situ ya? Apa jangan-jangan ada orang-orang pada main teplek di sana terus pada jamu malam-malam? Bisa jadi gitu ya. Tapi masa sih gitu ya. Nah, ini yang karena penampakan kedua kalinya udah ngelewatin tuh kebun, menjelang sampai di rumah. Mas Rohman pun cerita sama bapak, "Pak, ya, Pak, aku tadi ngelihat sesuatu," kata Mas Rohman itu begitu. "Lihat apa?" kata bapak kan. "Aku ngelihat ada itu, Pak, penjual jamu," katanya. "Loh, penjual jamu? Di mana?" kata bapak kan. "Malam-malam begini, masa ada penjual jamu? Jam 2 pagi ya waktu itu ya." "Itu dia, Pak, yang bikin aku bingung, Pak. Jam 2 ini udah setengah 3 gitu kan. Udah setengah 3 pagi. Ada penjual jamu, Pak. Itu di kebun itu loh, Pak. Kebunnya si Pak Sungkar di situ. Di dalamnya, Pak, jalannya," kata si Mas Rohman. Itu mah bukan orang," kata bapak, "itu setan," katanya. Setan ya, setan jamuan begitulah," kata si bapak. "Emang ada, Pak? Bapak pernah lihat enggak?" "Bapak sih enggak pernah lihat," kata bapaknya begitu ya. "Cuman ya siapa lagi masa jualan jamu jam 2 pagi terus lewatnya kebun, ya sudahlah, nggak usah diurusin. Kalau pulang malam ya begitu, ada aja yang suka lewat, yang suka nongol," kata bapaknya. "Oh gitu ya, Pak, berarti aku ngeliat setan ya, Pak ya. Ini udah 2 kali soalnya, Pak. 2 kali aku ngeliat seperti itu." "Sudah, nggak usah dibahas," kata bapak, "nanti kamu malah takut." "Ya udah, iya Pak." Nah, nurut begitu kan. Lanjut nih, keesokan harinya, entah hari ketiga atau hari keempat, dan waktu itu memang ada seling. Mas Rohman itu nggak melihat saat pulangnya. Saat pulangnya, waktu itu Mas Rohman lebih fokus ke, udah aku ngeliatin gerobak aja. Aku ngedorong, kan bapak di depan, Mas Rohman itu di belakang yang ngedorong gitu. Udah aku fokus ke sini aja, mataku ndak mau jelalatan, aku ndak mau ngeliatin kebun dan sebagainya. Selamat kan, Mas Rohman pun nggak melihat apa-apa. Dan selang beberapa harinya, nah ini pada suatu malam, ini udah malam ya, udah lumayan cukup sepi, sekitar jam 12:30 pagi. Ini ada ibu-ibu gendong ya kayak itu pedagang jamu gitu ya. Itu lewat di depan warungnya Mas Rohman. Bapak sendiri tuh lagi leha-lehe, lagi duduk di belakang sana pakai tikar ya, tikar yang biasa buat makan orang gitu di situ. Nah, bapak itu mungkin capek istirahat. Mas Rohman itu posisinya lagi di tempat dagangan, lagi di dalam tenda di situ.
ada yang lewat di situ. Itu adalah pedagang jamu yang sama yang dilihat oleh Mas Rohman di kebun sana. Mas Rohman kan sempat mikir, loh, kayaknya aku ndak asing, kayaknya aku itu pernah lihat pedagang jamu ini. Kok dia lewat sini ya, kata Mas Rohman. Kok dia lewat sini ya pagi-pagi. Terus udah lewat begitu kan. Diem aja Mas Rohman. Balik lagi. Ser gitu sekali. Beneran dia balik lagi. Akhirnya apa? Ngomong sama bapak. Pak. Pedagang jamu yang aku lihat itu Pak di kebun Pak. Lewat di sini Pak, katanya. Bapak pun langsung bangun gitu ya. Dan bapak pun menuju ke tenda di situ. Mana man, kata si bapak gitu. Ditungguin di situ. Enggak, lewat lagi si pedagang jamunya. Tadi beneran Pak ada Pak, kamu jangan ngelamun. Kalau malam-malam begini, kalau udah ya jam-jam segini, kamu udah usah ngeliatin jalan, kata bapak seperti itu. Udah fokus di sini aja di dagangan, itu hitung uang atau apa, kata si bapak itu seperti itu. Oh gitu Pak, emang kenapa Pak? Waktu itu Mas Rohman ya pengalaman itu ya cuman sekolah doang, pengalaman itu belum banyak dan memang mendengar apa yang dikatakan oleh bapaknya. Makanya ditanyain, emang kenapa Pak gitu kan? Kalau ngeliatin ke jalan, ya jalan itu tempatnya begituan katanya. Begituan apa Pak? Ya yang seperti itu, yang kadang kelihatan, kadang nggak kelihatan. Setan Pak maksudnya. Ya begitulah kata bapak. Makanya jangan suka ngeliatin jalan, apalagi sambil ngelamun begitu. Nanti suka teralap, ada aja yang lewat kata bapak. Bapak dulu ya begitu, suka kadang iseng malam-malam ngeliatin jalan. Tapi kadang yang tak lihat kok aneh ya gitu ya. Apa Pak? Bapak pernah lihat apa Pak? Lais, nggak usah diceritain kata bapaknya. Pak, cuman aku bingung Pak. Aku kan ngeliat yang tukang jamu itu di kebun sana ya Pak ya. Kok bisa aku ngeliat di sini lagi? Lais, itu cuman pikiran kamu kata bapak. Udah. Dihitung akhirnya dihitung, mulai berhitung lah, ngitung duit dan yang lain-lain, kesibukan malam itu pun selesai. Pulanglah Mas Rohman sama bapak. Kali ini malam ini, sebelumnya kan Mas Rohman udah, aku ndak mau ngeliatin ke arah kebun, tapi entah kenapa malam ini Mas Rohman itu penasaran, ada nggak ya gitu ya, ada nggak ya pedagang jamu itu jam segini di situ. Nengoklah Mas Rohman ke sana. Pertama nengok ngeliatin itu ndak ada. Gilir, oh ndak ada, pikir Mas Rohman sambil ngedorong begini gerobaknya. Giliran lagi kayak ngelamun merhatiin gerobak itu, kepala tuh kayak nengok sendiri gitu ya. Tiba-tiba ada di sana si pedagang jamu ya, sama lagi jalan bareng begitu ke arah sana, searah sama Mas Rohman. Mas Rohman kali ini pun manggil bapak. Pak, gitu kan. Iya man, kenapa? Sambil terus jalan gerobaknya. Pak, sebelah kanan, kata si ini Mas Rohman. Bapak pun nengok gitu kan ke sebelah kanan. Bapak itu diem aja, terus bapak berhenti gerobaknya, greg. Man, sini sih man, kata bapak. Iya Pak, kenapa Pak? Mas Rohman kan akhirnya maju gitu ya. Kenapa ya Bapak, kenapa ya? Man, lari yuk, kata bapak begitu, lari yuk. Lari Pak, bapak itu lari duluan. Akhirnya Mas Rohman pun lari. Ngikutin, Pak, kenapa lari Pak? Kenapa lari Pak? Ini berdua bapak sama anak, gerobaknya ditinggalin di situ. Cuman kayak uang itu kan udah dikantongin sama bapak ya, di situ cuman perkakas doang, lagian ya itu kampung sendiri, kemungkinan ya nggak akan ada yang ngambil lah gitu. Itu ditinggalin ke sana, pulang ke rumah. Saat pulang ke rumah ya yang tetangga yang masih pada melekan pada nanyain, loh man, gerobaknya mana gitu ya. Gerobaknya ditinggal di sana katanya. Loh kok ditinggal di sana, kempes atau bagaimana? Enggak, bapak lari katanya, bapak ketakutan kata si Mas Rohman. Itu bapak udah masuk duluan ke situ. Dan Mas Rohman kan karena khawatir ya, dia pun akhirnya nyusul bapaknya ke sana ke dalam. Ya di situ nanyain, Pak, bapak kenapa lari Pak? Anu man, lah kata si bapak, ternyata itu ya man ya, yang nongol ya man. Iya Pak, memang itu Pak. Emang kenapa? Itu tuh galak man, kata si bapak. Loh, galak kenapa Pak? Lah wis itu galak, suka bikin orang sakit, kata si bapak itu begitu. Sini sih man, sini sih tak ceritain gitu ya. Bapak itu udah tahu dari kecil dulu, dari zaman kakekmu.
Di kebun itu, kebunnya Pak Sungkar itu, ada satu sosok perempuan di sana. Cuman apa? Kakinya itu kuda, katanya begitu kan. Kaki kuda, Pak. Iya, kakinya kuda. Sama Pak, pedagang jamu atau kalau itu Bapak ndak tahu, cuman di situ tuh ndak ada lagi. Ciri-cirinya itu yang disebutin sama kakek, ya modelannya itu begitu, kata si Bapak. Itu jangan-jangan yang pernah dilihat sama kakek juga waktu itu. Loh, kakek pernah lihat Pak? Iya, kakek pernah lihat. Gimana Pak ceritanya? Akhirnya Bapak pun cerita. Jadi dulu ya kakek itu mungkin seumuran kamu atau mungkin lebih gede lagi kali ya, lebih tua lagi. Kakek kan dagang biasa gitu ya. Mungkin dagangnya sama kali ya, pecel juga. Itu pulang malam-malam. Kalau dulu itu kan belum ada listrik, man, di sini tuh masih gelap. Kayak gitu, bapak itu diikuti, kakekmu itu diikutin. Lagi jalan lewat jalanan itu, diikutin, terus di sampingnya gitu ya. Kata kakek, "Loh, ini perempuan siapa? Loh, Mbak, sampean malam-malam kok masih dagang gitu ya? Apa ndak takut?" Ditanya sama kakek. Si perempuan itu diem aja, dia itu nggak jawab sama sekali. Ya sampai akhirnya, "Loh Mbak," ditanyain, "Loh Mbak, loh ini sama-sama jalan, bukan di dalam kebun ya, melainkan di pinggir jalan, di situ jaraknya tuh deket." Ini si kakek sambil dorong ya coba berkomunikasi begitu ya. Komunikasi pun nggak ada niat jahat atau bagaimana, cuman heran. Kok malam-malam baru pulang ya jam segini, apa ndak takut gitu ya. Ya ditanyain, "Mbak sampean apa ndak takut Mbak?" Nah giliran udah deket, ada satu titik di situ kayak penghujung dari kebun tersebut, si perempuan itu tuh berhenti dan kemudian apa? Dia itu ngeluarin suara kuda, gitu. Itu sambil badannya tuh dibegini-begini. Itu kakek ngelihat itu, kakek itu pingsan katanya. Klebrok saking kagetnya, kedebuk jatuh di situ, ketemu sama warga. Ketemu itu sekitar jam, enggak tahulah jam 2 atau jam berapa. Warga mungkin lagi ronda ya zaman segitu, itu ketemu nemu kakek. Dibangunin, "Mas Parno bangun." Akhirnya bangun kan si kakek itu. Nah, pas bangun, posisinya itu bukan di sana, melainkan apa? Masih di jalanan. Ini kan tadi ketemunya di ujung ya, cuman kakek ketemunya itu di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah kebun tersebut. Bukan di kebunnya ya, tapi maksudnya di jalanan, di area kebun tersebut. Itu di tengah-tengahnya, di sana, bukan di ujung. Siapa yang ngangkat ke situ? Udah kayak gitu apa, badan kakek itu pada ledes-ledes, pada lecet-lecet, kayak orang yang ditarik-tarik gimana sih katanya begitu. Nah dari situlah kakek pun cerita begini. Tadi ada yang begini. Nah setelah itu udah kakek itu kapok dagang malam, tapi ya memang untuk sementara waktu. Dan mulai saat itu kakek pun nyari teman buat dagang biar ndak sendirian kalau misal pulang. Ya semenjak ada teman itu alhamdulillah gitu ya. Akhirnya kakek pun bisa berdagang normal seperti biasa. Dan kamu tahu siapa teman kakek? Teman kakek itu berarti kakaknya nenekmu, katanya begitu kan. Akhirnya jadi kenal sama nenek. Akhirnya ya sudah, mereka pun menikah. Kata si, "Oh gitu Pak, dari dulu berarti itu yang tukang jamu itu sama ya Pak?" "Mungkin sama, cuman wujudnya atau bentuknya aja yang beda," kata bapak. Waduh serem ya Pak ya. Untung nggak ngikutin, nggak ketawa kayak kuda begitu ya Pak ya, ngeringkik ya. Untung, makanya udah kamu nggak usah kalau lewat situ, nggak usah nengok-nengok gitu kan. Terus kamu nggak usah manggil-manggil bapak, orang bapak juga sebenarnya takut lewat ke sana. Bapak bertahun-tahun ya memang pernah ngelihat, cuman aduh gitu ya, amit-amit kata bapak ya, ini semoga kayak gini tuh nggak terulang lagi, kata si bapak. Akhirnya sudah, keesokan harinya berdagang. Nah di situ si Mas Rohman kembali melihat sosok perempuan yang ada di kebun itu lewat di depan dagangannya. Cuman lewat, kali ini ndak bolak-balik, cuman lewat sekali. Begitu lewat Mas Rohman langsung buang muka, pura-pura ndak denger gitu ya. Dia kan masuk ke balik gerobak sambil jongkok begini. Begitu ada yang bilang, Mas, Mas Rohman itu langsung kaget, takut banget gitu ya. Teriak-teriak manggil bapak, "Pak,
Pak, sambil suaranya gemeteran gitu ya. Ternyata bapak datang itu orang beli, seorang perempuan juga yang beli. Mas, masih ada mas? Orang beli. Oh, Mas Rohman itu malu banget. Kenapa mas? Kayak habis ngeliat setan mas. Emang saya serem mas atau apa? Ya, enggak mbak, maaf mbak, kata si Mas Rohman. Akhirnya sudah, ya makin hari Mas Rohman pun makin terbiasa. Dan memang sosok perempuan penjual jamu tersebut mirip ya, maksudnya bentuknya itu awal-awal doang. Jadi beberapa bulan pertama Mas Rohman itu bekerja ngikut bapak itu sering muncul, makin kesana itu udah ndak pernah muncul lagi. Jadi udah mungkin udah bosen atau bagaimana gitu ya. Di tempat dagang pun udah nggak kelihatan lagi. Dan ya cerita dari Mas Rohman segini aja gitu ya. Salah satu pengalamannya Mas Rohman mungkin nggak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semua di rumah gitu ya. Terima kasih Mas Rohman atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat nyicipin, belum sempat mesan, ditunggu pesanannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.